sebenarnya tadi pagi ada sarapan tuh. Istri lo masak. Enggak beli semalam. beli Semalam gitu mah. makin baik lagi. Biasa begitu. Tapi- Beli sekalian. Tapi bini lo bisa masak apa nggak pada dasarnya? Miris seorang istri dianiaya suaminya karena tidak pandai masak. Wow. Pada sarapan belum sih? Gue nggak sarapan. Udah sama belum sarapan. Apa nih? Gua mana sarapan nih? Jangan, ini enggak Tadi itu kita udah makan kita jadi siang. ngobrol sama kursi kosong. Oh Viral. Lo nggak sarapan kenapa? Gue tadi pagi sakit perut. Sakit perut, jadi langsung berangkat ke Langsung sini. berangkat aja. Lo sarapan tadi ya? Lah, Sarapan sarapan. tuh. Bini gue rajin pagi-pagi nyiapin sarapan. Nyiapin atau masak? Nyiapin. Berarti nggak masak ya? Enggak. Lo sarapan ya? Sarapan. Tapi beli. Beli. Jadi nggak ada ini, nggak ada masak ya? Gue sebenarnya tadi pagi ada sarapan tuh. Istri lo masak. Enggak beli semalam. Beli Semalam gitu mah. makin baik lagi. Biasa begitu. Tapi- Beli sekalian. Tapi bini lo bisa masak apa nggak pada dasarnya? Siapa dulu? Ya dulu. Gue. Dulu Ini mana? gue enggak jago. Berarti bisa masak. Akhirnya sih Indomie bisa lah. Ya, maksudnya masak-masak standar, Bisa. kalau ceplok apa bisa ya? Ceplok bisa lah. Oke. Masalahnya gue juga bisa. Kalau lo bisa? Istri lo? Selain yang kayak standar-standar yang kayak misalkan masak yang gue kan di atas standar lah bisa dibilang gitu. belajar sih ya. Berarti masih bisa ya. Tapi kali ini kita ngomongin ini aja berarti istri harus bisa masak atau nggak bisa masak, ya kan? Head nih versus. Nah, kita sapa dulu teman-teman bapak nih. Kita kasih tahu nih kita sekarang ada acara namanya apa nih? Nama acara kan nama acara kita nih. Nama itu BRKH. Jujur gue sampai sekarang gue belum BRKH. tahu nih. Nama gue Spelling juga- ini kayak apa? Jadi Beras, pas dapat skrip, gue juga bingung bacanya berkah. berkah atau BRKH atau apa? Berarti sebutannya brek. Bro, kameramen apa nih? Sebutin kameramen. Apa nih? Kameramen. Setuju gak? Setuju gak? Gitu. Setuju. Alam katanya apa nih? BRKH itu bapak-bapak ngobrolin rumah, keluarga, dan hidupnya. Wah, sih. Kita hari ini ngomongin istri harus bisa masak atau istri harus juga masak atau enggak ya? Berarti? Ya. Ya. Menurut lo gimana ya? Dari lo, kan kata lo bini lo kan berarti hitungannya bisa dibilang nggak bisa masak nggak sih? Bisa bilang gitu sih harusnya ya. Kalau cuma masak Indomie kan Iya. ya semuanya juga bisa gitu. Iya, iya, iya sih. Ya, kalau kata gue ya harus sih. Harus soalnya gue sih sebenarnya gini. Kalau buat masak gue khususnya ya nggak masalah sih kalau gue mah kalau dia nggak bisa masakin buat makan gue banyak makanan buat bapak tapi kalau sampai nggak bisa makan bikin masakan buat anaknya itu yang masalah. Nah, makanya buat gue mama bisa masak ya harus bisa masak sih. Kalau kata gue ya, kalau menurut gue sih penting banget sih bisa masak. Nah sedangkan istri lo nggak bisa, lo gimana kayak istri lo? Nih. Nah gini. Marah-marah kan? Nih kalau gini, yang lu tanyain tadi sama Pak Ik itu sebenarnya Ini reja nih ya. Halo Apa sayang. nih? Halo sayang. Iya, Gini. Kalem. Sebenarnya di rumah itu yang lebih jago masak tuh gue. Di rumah. Wih, Iya, balik jadi dari masak masak. sejujurnya gue yang jauh yang bukan ya nggak sombong. Iya. Gue yang lebih kalau bikin masakan yang berat gitu kayak kemarin tuh masakan lebaran tuh gue yang masak semua tuh kayak rendang gue yang masak. Ya, makanya makanan itu rendang terus balado kentangnya gue yang masak semua itu gue yang masak. Lo jualan apa masak? Kagak sih. Oh, buat kedua. keluarga doang ya. Gue doang gitu. Nah, jadi satu cerita tuh gue bawa tuh makanan. Jadi gue silaturahim tuh ke mertua gue. Gue bilang sisain yang buat mama sama papa gitu. Oh ya udah. Gue bawa tuh ke sana tuh sama ini. Nah dikasih lah sama bini gue nih. Mah rasain nih bikin rendang. Dirasain lah sama bokap mertua gue. Dibilang gini, enak nih. Siapa yang masak? Belum bini gue jawab. Mertua emak gue yang dicadut ngomong gitu. Ya si Reja lah. Nggak mungkin. Berarti ini nyokapnya istri lo ya? Udah tahu bini gue udah tahu sih ya. Walaupun sekarang lagi gue ajarin sih, gimana cara masak. Lagi gue ajarin, sampai terakhirnya malam sampai semalam buat privat tau gue. Lo ajarin setelah pernikahan lo berapa tahun? Udah 4. Baru lo ajarin ya? Baru gue ajarin. Emang iya mau gue masak tuh ya. Iya suka duka dalam belajar ya keasinan, yang kegosongan itu udah biasa lah. Kalau lo Rik, gimana? Kan kata lo sama bini lo sama-sama bisa masak hitungannya nih katanya. Dari lo
Berarti harus nggak istri Iya. jago masak? Kalau tanyanya harus atau enggak, gue juga apa ya? Ya nggak bisa jawab harus juga sih. Tapi kalau pertanyaannya, gue pengennya punya istri yang bisa masak atau enggak, itu jawabannya iya. Maksudnya gue lebih prefer ke Ya ini pendapat pribadi iya aja. pribadi ya, kita nggak wajib. Artinya cewek tuh nggak harus bisa masak. Tapi gue lebih pengen istri yang bisa masak. Oke. Tapi alasannya kenapa? Karena ini opini gue juga ya. Maksudnya nggak terlalu mengikat. Buat gue tuh kalau bisa masak tuh kesannya itu lebih feminin aja. Oke, itu dengar tuh istrinya baik ya. Cece dong. Kamu harus mulai searching di YouTube. Di tag Jangan di masak. Kita di komentar. Oke. Kalau lo gimana nih? Cece. Kalau lo pribadi, pendapat pribadi Tadi aja. pertanyaan enggak. Ya istri tuh harus jago masak atau enggak? Pendapat pribadi aja. Kalau gue sih nggak harus ya. Tapi gini, gue punya pendapat. Yang penting istri itu mempersiapkan masakan. Oke. Jadi nggak harus bisa masak. Berarti yang penting persiapkan, berarti bisa beli. Apalagi sekarang kan teknologi lebih maju, bisa Iya. GoFood, bisa GrabFood segala macam. Karena sebenarnya itu bukan, kalau menurut gue itu kayak bukan tugas utama istri gitu. Jadi tugas utama istri itu ya inilah yang Kamar ya. bukan lah. Nah itu juga berarti bro. Iya. Lu mengkhianati tugas itu namanya, bro. Nah nih gue tadi sambil dengar pendapat lo semua nih, gue tadi sedang searching gitu, kayak lihat di nyari di Google gitu, gue masukin keyword istri masak, bisa masak atau enggak gitu. Ternyata ada nih yang menarik nih. Ini kejadiannya nih tahun 2020 sih di sini. Ada habis cekcok tak suka masakan istri, suami gantung diri. Terus ada lagi nih ya, masih 2020 nih, 6 nih 2020, popmama.com, dari popmama.com, miris seorang istri dianiaya suaminya karena tidak pandai masak. Wow, lo nikah aja sama si siapa sih Renata kan? Kayak dia mau aja. Jadi kejadiannya ini yang istri dianiaya sama suaminya itu di desa Kapasiran, Parung Panjang. Seorang istri dianiaya suaminya karena usai 3 tahun menikah. Lu nggak gantung istri lu. Gue nggak bisin bini gue sih, nggak bisin makanannya sampai sekarang. Usai 3 tahun menikah masih belum juga bisa masak. Akhirnya dianiaya tuh. Ini miris juga ya. Tapi gue ada komentar tuh. Gini, jadi tadi ya gitu. Jadi kan ada dua nih. Kita ini ada suami ada istri. Nah suami itu kan sebagai kawam nih pemimpin. Kalau yang gue pahami ya kita sebagai suami harusnya dari perkara rezeki makan kita yang nyiapin. Nah perkara nanti tugas istri itu tuh kalau pahaman gue satu. Kalau di bahasa di Quran tuh kata Ustaz. Itu wanita dia taat sama suami. Taat sama suami. Kalau misalnya nanti suami ngasih nafkah, terus abis itu si istri ngolah, nah ngolahnya itu terserah dia nih mau gimana. Nah perkara masak itu tadi kalau pendapat gue dia nyiapin masakan untuk keluarga, yang penting halal dan thayyib. Perkara dia mau masak atau dari mati ya. Yang penting disiapkan ya, makanan atau kita minuman itu. suami itu harus legowo gitu loh. Makanan atau minumannya disiapkan. Pokoknya makanan minuman disiapkan ya. Kayak ini kita udah punya minuman disiapin nih sama istri nih, tapi nggak tahu istri siapa. Snack banget nih. Minuman dong, sini dong, sini dong. Nggak ada. Nih, lu lihat. Nggak ada. Ini ada kulkas kecil. Kira-kira istri siapa yang nyiapin nih? Ada. Ini karena berhubung ini contoh nih, Gil. Ada minuman nih, gua ambil dari kulkas. Ini lu dong yang minum. Gua dong, gelas gua. Ini kan Berarti cuma satu. kan belum ada yang Ini kan endorse. ada sponsor. Nggak ada. Ini gue lagi ceritain nyontohin. Ini kalau yang mau endorse begini nih, nah begini gua tuang. Lu mau? Ada gelas lagi tadi kayak gelas lagi deh. Nggak ada. Ada tadi. Enggak. Terus dia minum gitu. Kita seneng Oh, banget. iya dong. Sedih nggak ada. Ada baju tuh gimana sih? Propertinya nggak ada. Ini kalau mau endorse begini contohnya. Oke. Kita taruh sini. Lu kayak sinetron sekarang loh, iklan di tengah-tengah. Tapi ini belum endorse begini. Nah kita balik lagi berarti tadi kan udah bayar berapa gitu tuh. Lu Kalau gua emang Lu juga lah. kalau gue sih ya nggak harus ya maksudnya.
Kalau gue lebih ke orang yang kasih pendapat istri nggak harus jago masak gitu. Lebih ke yang kalau emang lo kan tadi kalau mau lo dapet mau pribadi mau dapat istri yang suka yang kalau bisa dapat istri yang bisa masak. Kalau gue sih yang ini kalau emang dapat istri yang bisa jago masak ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Gue sepakat sama Nek kayak tadi dibilang ya, bukan jadi tugas intinya istri harus sebenarnya gue gini, masak gitu. Kalau gue ya sih, kalau tadi gue bilang gue suka istri yang bisa masak, tapi di sisi lain gue kan suka makan ya. Tapi gue itu nggak suka masakan yang ribet. Tahu nggak? Pilihannya ada rendang sama ada tahu goreng cocol kecap sambal kecap cabe. Gue bakal pilih tahu. Dibanding rendang. Karena gue nggak suka tipikal makanan yang ribet kayak gitu. Nggak suka atau biar hemat budget? Kagak. Ya masuk aja. Gue nggak terlalu suka makanan. Jadi kayak rendang itu ya. Kan orang-orang Padang nggak marah ya. Wah, netizen kalau ini calon haters yang bisa pertama ngomong sekarang semakin ribet masakan itu semakin hilang cita rasa aslinya. Kayak rendang itu rasa dagingnya hilang. Jadi kalaupun gue pengen istri gue masak, ya masaknya sederhana, nggak perlu yang ribet-ribet. Berarti kalau beli daging gue direbus. Iya, stok gitu. Gue lebih suka gitu. Serius. Berarti ini perlu ini lagi nih, maksudnya masak itu masak yang kayak gimana? Nah, ya masaknya kalau jago masak tuh artinya jago tuh kayak ya bukan chef ya, dalam artian emang dia bisa masak, maksudnya masaknya tuh lebih bervariasi. Kalau orang jago masak gitu, masaknya kayak di warteg kan variasinya banyak gitu, itu bisa dibilang sih ya berarti bisa masak tuh istri. Tapi kalau nggak bisa masak kan ya paling ya coba bikin telur dadar ya. Itu masih dalam kategori sih sebenarnya nggak bisa masak ya menurut gua. Kalau yang bisa masak tuh bisa masak variasi, bisa masak rendang, gulai, apalah segala macamnya gitu loh. Itu baru bisa dikategorikan yang emang bisa masak, jago masak. Tapi gue pribadi sebenarnya gini, gue memang berharap bini gue bisa masak dan gue juga ngajarin bini gue bisa masak. Cuma gue nggak yang menuntut dia kamu harus jago bisa, enggak gitu mas gue gini. Gue pun juga ngarep dia bisa masak tuh. Itu gini, kalau buat gue pribadi gini, gue emang tipe orang yang agak rewel sebenarnya kalau makan. Karena emang nggak tau, gue demen gurih-gurih deh gitu. Gurih. Hatta cuman telur ceplok aja gue masih pakai micin gitu. Kalau nggak pakai micin, anak micin. Oh iya dong, sejati. Itu anak Ajinomoto ya, assalamualaikum. Kita nih sorry Miwan gitu. Gak apa-apa, itu baik. Amal jadi. Iya, gue tuh gitu. Hatta cuman kayak gitu, gue minta dikit kayak gitu. Sebenarnya gini, pada dasarnya, kalaupun cuman telur ceplok, kalau enak, intinya enak deh gue mah. Gitu loh, yang penting nggak mesti lo bikin kayak tadi rendang pun gue juga nggak mesti tiap hari bikin rendang gitu. Terus bikin pepes gitu atau bikin sate gimana enggak, yang penting enak aja gitu. Walaupun telur ceplok tapi bisa pakai micin enak. Ya itu. Gue cerita nanti. Gue pernah di puasa tahun kemarin itu gue hampir 1 bulan sahur pakai telur ceplok. Pakai telur ceplok doang. Kemarin, ya tahun kemarin. Pas pandemi ya. Masih gini, iya pandemi. Gue cuman makan telur ceplok sama nasi itu hampir sebulan. Udah gaji itu banyak ya? Oh betul. Makanya gue bisa bagian nih. Poya-poya gue. Oh iya. Poya-poya bagi. Kalau kan tuh misi hidup lo ya. Misi lo poya, misi poya. Misi poya. Oke gitu lah. Oke ini gue pernah hampir segitu. Sampai yang penting enak lah kalau gue. Oke. Ada apa lagi nih? Enggak, tadi gue ada fakta menarik apa lagi? Gue tertarik pas tadi si Reza bilang kalau ibu mertuanya itu yakin kalau ini tuh masakannya Reza, bukan masakan anaknya sendiri. Tau nggak? Yang gue tahu ya, yang gue gak suka, bisa dicek datanya. Jadi hampir kalau kita bandingin millennials ya sama generasi sebelumnya, baby boomers dan generasi generasi X, itu ada kecenderungan milenial perempuannya itu lebih nggak bisa masak daripada generasi sebelumnya. Tahu kenapa? Dan ternyata itu bukan masalah apa ya? Bukan ya dalam tanda kutip ya, bukan masalah perempuan aja, tapi laki-lakinya juga.
kemampuan dia, life skill dia terhadap apa ya? Iya, misalkan lu udah benerin genteng, terus benerin alat-alat elektronik, itu juga menurun. Terhadap laki-laki. Iya, laki-laki juga. Gue juga gitu. Dibanding dari sebelumnya. Kalau elektronik gue nggak. Gini Karena deh, gue berani. pasti ibu-ibu kita lebih bisa masak daripada anak perempuannya. Betul. Bokap-bokap kita itu pasti Jago jago pertukangan. pertukangan bikin apa aja baru aja. Bener. Iya kan? Nah itu ternyata ya alasannya sebenarnya karena perbedaan zaman aja. Di zaman mereka dalam tanda kutip ya nggak seenak zaman sekarang. Karena mungkin gitu kali ya, karena Kebutuhan life skill mereka yang perlu mereka lakuin. ya dan zaman sekarang karena udah banyak kemudahan mungkin juga Ya. karena itu kan banyak kemudahan. Jadi banyak dimanjakan oleh teknologi sih, ya kayak tadi gue bilang, ya bisa pesan di Grab, GoFood segala macam, ya udah yang penting kayak Hanif bilang tadi kan yang penting bisa menyediakan, ya kan yang penting bisa kata kita pulang kerja atau dari mana atau kita pas nyampe rumah udah ada hidangan, mau itu dimasakin istri atau enggak, ya nggak masalah gitu kan. Walaupun kayak tadi yang di berita itu beberapa orang mempermasalahkan ketika istrinya nggak bisa masak sama sekali. Itu kreatif tuh, lihat-lihat handphone tuh, katanya baca fact sheet. Nah, nih. Bener. Ada apa tadi sih? Kita bacain yang sih yang dicari saat ini. Jadi gini nih teman-teman bapak-bapak nih, ada ungkapan yang mengatakan bahwa mencuri hati seorang pria dimulai dari perutnya, alias Anda harus berarti ini untuk cewek ya, berarti Anda harus mahir memasak kesukaan si dia nih. Sebab bagi pria seorang wanita yang mahir memasak memiliki nilai lebih dan tampak lebih keibuan dibandingkan mereka yang nggak bisa masak. Terus ada fakta yang kedua tuh, dilansir dari Yaurtengo, pria melihat bahwa memasak bukanlah pekerjaan yang mudah dan butuh usaha yang berat untuk menciptakan sebuah hidangan yang lezat. Oleh karena itu, pria sangat mengapresiasi perempuan yang mau melakukan untuk mereka. Oh, jadi itu buat cewek-cewek nih, buat ibu-ibu, mungkin kalau pengen dibeliin sesuatu atau mau minta hiasan baru mungkin ya masakin dulu yang jago gitu kali ya gitu, mungkin salah satunya. Buat lu ngaruh. Ya, mencuri hati seorang pria dimulai lewat perutnya. Kalau gue sih iya. Berarti lo pas satunya, maksudnya gini. pas habis nikah coba lihat berarti mas gitu kan. Nggak gitu. Nggak gitu. Aib gue. Gini. Kalau misalnya gini, lo seharian kerja nih, seharian kerja, pulang ke rumah itu bini nggak nanya, bilang sudah makan belum? Apa yang lo rasain? Lo pulang. Seharian. Capek ya kan. Kerja seharian udah pikiran suntuk. Lu pulang ke rumah ada di ini ngecuekin aja. Nggak nanya lu udah makan atau belum. Gimana sih? Oh kalau itu mungkin, tapi kalau dicuekin gitu pasti ada bundel. Tapi kalau masalah pas nyampe rumah nggak ada makanan sih gue biasa aja sih gitu. Nah terus kalau perut lu pas pulang pergi lapar gimana? Nah kalau gue pas terus nggak ada makanan gitu, kalau gue termasuk yang biasa aja kalau gue ya. Kalau ini gue bilang sama istri gue, minta masakin atau kalau enggak ya pesenin gitu. Atau masakin, kalau gue sih gitu kalau gue. Kalau gue guys sebenarnya termasuk tadi misalkan dicuekin nggak nanya apa-apa, ya gue nggak masalah sih sebenarnya. Mungkin karena karakter gue lebih suka emang cuek-cuek aja. Iya, orangnya cuek dan gue orangnya nggak perhatian, jadi juga nggak terlalu suka diperhatiin. Udah gitu ya. Anak lu udah anak tuh cuek-cuek anak dua. Gimana? Kalau nggak dimasakin dan tinggal keluar dimakan sendiri. Iya. Kalau gue pribadi sih kalau kayak gitu, gue tipe kali yang kalau Apaan tuh nggak kelihatan tuh? kalau nggak habis kalau Bacain komentar netizen. Oke. Iya. Apa netizen? kalau gue kalau di rumah kalau kata ini bilang kalau lu pulang kerja terus lapar terus gak ada makanan ya sama gue memang enggak gitu maksudnya kayak cuman biasanya lebih panik bini gue gitu. Kadang-kadang gue kalau kayak gini nih kayak kita lagi ngantor kan kita pulang kadang tuh nih pulang kan siang kadang sore nyampe rumah bini gue suka panik kalau gue belum makan gitu. Kalau gue nyampe rumah nggak ada apa-apa gitu udah dia panik dia guling-gulingan kamu udah makan belum ya terus ini kamu ngambil ini dulu ini semua di kulkas dikeluarin sama Oh. bini gue yang lebih sekarang kayak panik gitu kalau gue belum makan gitu
Kayak Dia takut kurus ya. iya sih. Enggak sih lebih. Dia tahu kalau gue lebih gampang naik kalau lapar gue. Iya. Naik mobil. Oke. Siap. Tadi baca kan tuh. Tadi dari negatif kreatif dikasih ini dulu. Baca dong. Komentar netizen. Ya, jadi buat teman-teman berat nih, teman-teman berat boleh kalau komen-komen di bawah Berat. kasih pendapatnya bebas. Boleh. Ini ada PS nih. PS. Jadi istri jago masak, PS istri nggak bisa masak. Kalau yang pendukung istri jago masak ini biasanya ada komentar gini. Aneh mau istri yang bisa masak. Soalnya emak aneh pinter masak. Berarti dia kayak referensi istrinya tuh. Namanya. Modelnya emaknya. Oke. Jadi udah teruji mama yang pinter masak tuh bisa menciptakan anak-anak muda yang sehat, pintar, energik, ganteng, mempesona dan baik hati kayak aneh. Dicampur-campur. Soalnya kan mungkin pikiran dia tuh masak itu kan meracik. Jadi dia juga mikirnya mungkin di aplikasi yang kayak menciptakan anak juga meracik juga jadi jago gitu kali. Lah itu dia bisa kalau yang cowok jago masak terus bisa menciptakan kan anak. Ya emang dia menciptakan sih. Iya, menciptakan. Istri yang nggak bisa masak. Ini yang pro nggak bisa masak. Oke. Nggak apa-apa sih kalau nggak bisa masak asal baik dan setia, dan yang paling penting cantik luar dan dalam. Ini kalau ada ibu-ibu yang nonton juga Bu, boleh komen Bu. Iya. Setuju Mas setuju boleh komen. Iya, boleh. Nah ada lagi nih yang jago masak. Pilih yang bisa masak dong. Dampak psikologis nanti kan ke anaknya. Terus dia bilang, "Ma, temenku dibawain bekal masakan mamanya loh." Nah kalau nggak bisa masak gimana? Tapi itu penting nggak sih? Iya. Kita kan punya. Itu anaknya yang terus kenal ya? Itu anaknya terus tadi. Anaknya dia. Kita kan punya apa ya? Punya memori kalau ibu kita tuh bisa masak ya. Ya Iya. Dan itu apa ya? Kita tuh sering kan kita mayoritas kan anak rantau ya. Kita tuh sering kangen sama masakan ibu ya benar. Gue juga sih. Iya kan? Nah terus kalau misalkan ibu istri kita sekarang nggak bisa masak, nggak pernah masak sama sekali, apanya seperti itu, terus anaknya jarang dimasakin sama ibunya, kira-kira itu bisa berdampak sama memori mereka tentang ibunya di masa depan atau enggak? Ya bisa pasti kan dia ingat. Ngaruh nggak? Kalau aku kan dulu dibeliin, misalkan saya dibeli makanan terus, jadi kan yang terbesit di ikan nanti ya gitu. Berarti nanti akan jadi orang yang pro nggak bisa masak. Kalau aku nanti nggak bisa. Jadi gitu. Oh, kita cikal bakal orang yang gak pro gitu. Itu cikal bakal berarti. Iya. Lagi, tolong lanjut. Lagi atau lagi itu udah. Lagi ya. Ada yang komen satu nih. Kalau istri wajib pintar masak, nikahin aja tuh penjaga warung tuh. Iya benar. Penjaga warung tuh gak bisa masak. Orang Iya, ngejagain. orang ngejagain doang. Belum tentu bisa masak. Yang kita gua tuh chefnya di dalam warung, tukang masak. Dia bilang tadi ini kayaknya Chef Renata. Iya, kalau saya pernah ngatain, Berarti kan- penjaga warung dia. Iya. Kalau ini sih, lagi pula kalau kegiatan masak hanya dibebankan pada istri, saat istri sakit, justru suami akan lingkungan karena sama sekali nggak pernah masak dapur. Nah, betul. Enggak, kalau menurut gue itu sesuatu yang dua hal yang berbeda. Pengen istri bisa masak, sama suami nggak pernah masak sama sekali. Lo bisa jalan dua-duanya kan? Maksudnya kita pengen istri bisa masak, tapi kita juga bisa masak. Dan kita nggak mewajibkan istri tiap hari harus masak. Jadi nggak apple banget, nggak ada sinkron. Kalau menurut gue sih. Sebenarnya ada nih, balik lagi ke dulu Rasulullah di mana. Jadi kalau sepengetahuan gue, Rasulullah tuh dulu kalau misalnya di rumahnya istrinya, dia juga ngebantu kan, berbagai kerjaan istri. Kalau Alam nggak tahu sih membantu masak apa enggak. Tapi yang jadi pertanyaan gue ini, masakan zaman dulu sama zaman sekarang itu gimana sih? Apalagi masakan Arab dulu sama masakan orang Indonesia sekarang, masakan Nusantara yang bumbunya banyak. Yang jelas ini tuh nyiapin masakan, kan nyiapin masakan, terus habis itu ngelayanin suami sama anak-anaknya, nyiapin masakan yang halal dan sehat, terus nggak usah ribet-ribet berarti. Iya, artinya sebagai suami kita bersyukur aja, maksudnya
Ya wajib bukan bersyukur, tapi wajib bersyukur. Oke, jadi kesimpulannya berarti kan dari kalau gue baca dari kalian semua berarti kan kita di sini berempat kan termasuk yang tidak mengharuskan, mewajibkan, bahkan memberikan kayak syarat kalau jadi istri harus jago masak gitu. Kita di sini yang fleksibel. Jadi kalau bisa masak alhamdulillah, jago masak alhamdulillah. Ya, kalau enggak ya apa juga. Yang penting kalau tadi Hanif bilang yang penting ketika keluarga pengen makan atau apa, istri sudah mempersiapkan. Jadi intinya sih di keluarga ya sama-sama melakukan hak dan kewajiban masing-masing gitu ya. Tapi kita kembalikan ke sini ya. Jadi semua terserah. Kalau ibu-ibu yang sebagai istri juga dari tadi mungkin panas dengar beberapa fakta juga boleh komen di bawah gitu. Netizen kalau mau yang mana nih? Netizen Bebas pokoknya. teman-teman bapak lebih pro yang Jadi harus jago masak atau enggak? Itu tergantung bapak. Silakan komentar di bawah. Nggak usah ngikutin kita juga. Iya. bebas terserah. Bebas, Jadi terserah. ini kita hanya diskusi santai aja. Oke. Oke, belum posting. Posting dulu. Kita tiap minggu nanti akan upload diskusi-diskusi dengan kayak gini. Kalau punya masukan mau bahas tentang apa, boleh komen di bawah. Nanti bisa kita jadikan topik untuk pembicaraan kita sebagai bapak, sebagai suami. Oke, sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.